Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Pandayarsani, NIM A221221117. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pewarisan sifat atau genetika. Contoh pada persilangan menu hibrid dominan penuh adalah persilangan antara kacang RCS berbunga merah dengan kacang RCS berbunga putih. Genotip untuk kacang RCS berbunga merah adalah M besar, sedangkan genotip kacang RCS berbunga putih adalah M kecil. Turunan dari persilangan menu hibrid akan menghasilkan individu F1 yang seragam apabila salah satu induk mempunyai sifat dominan penuh dan induk yang lain bersifat resesif. Pada persilangan kacang RCS dengan sifat genotip M besar dan M kecil akan menghasilkan individu F1 dengan genotip M besar M kecil. Fenotip dari persilangan kacang RCS adalah memiliki bunga warna merah. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu dengan dua sifat yang berbeda. Dilansir dari Microbenotes, persilangan dihibrid lebih kompleks daripada persilangan monohibrid karena melibatkan lebih dari dua sifat genetik sehingga orang tua dapat berupa homozigot maupun heterozigot. Contoh persilangan dihibrid terdapat pada persilangan menggunakan kacang RCS untuk mengamati bentuk dan warna biji. Bentuk kacang RCS dapat berupa bulat atau keriput. Fenotip bulat dinyatakan dengan genotip B besar B kecil dan B besar B kecil, sedangkan fenotip keriput dinyatakan dengan genotip B kecil. Warna kacang RCS yang diamati meliputi warna kuning dan hijau. Genotip dari fenotip warna kuning adalah K besar dan K besar K kecil, sedangkan genotip dari sifat warna hijau adalah K kecil. Hasil persilangan antara tanaman kapri berbiji bulat kuning atau B besar K besar dan kapri berbiji keriput hijau atau B kecil K kecil adalah berbiji bulat kuning atau B besar B kecil K besar K kecil. Warisan sifat atau inheritance adalah proses ketika informasi genetik diturunkan dari orang tua ke anak. Hal ini yang menyebabkan anggota keluarga yang sama cenderung mempunyai karakteristik yang serupa. Adapun faktor yang mempengaruhi pewarisan sifat ini beragam, mulai dari faktor internal seperti nutrisi dan kesehatan calon ibu dan ayah, serta faktor eksternal seperti lingkungan yang mempengaruhi kromosom pada sel kelamin yang dibawa. Tujuan dilakukannya pewarisan sifat ini adalah untuk memperoleh varietas baru yang lebih unggul yang dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Secara singkat, dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Nah, secara luas, genetika ini membahas mengenai struktur materi genetik, reproduksi materi genetik, kerja materi genetik, perubahan materi genetik, genetika dalam populasi, dan perekayasaan materi genetik. Kemudian, peran ilmu genetika bagi kehidupan adalah untuk mengetahui sifat kelainan menurun pada manusia. Peran ilmu genetika bagi kehidupan antara lain yaitu untuk mengetahui sifat kelainan menurun pada manusia. Dengan mengetahui sifat kelainan menurun tersebut, maka dapat menghindarinya. Pewarisan sifat menurut hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Nah, bagaimana mekanisme pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya? Pewarisan sifat orang tua kepada anak-anaknya diturunkan melalui gen. Mekanisme pewarisan sifat orang tua kepada anak-anaknya disebut dengan hereditas. Hereditas berkaitan sangat erat dengan materi genetik manusia yang disebut dengan DNA. Nah, dalam pewarisan sifat, DNA memiliki peranan yang cukup penting. DNA merupakan pembawa informasi genetik dan terlibat dalam semua proses herediter dan biosintetik pada organisme. Selain itu, DNA juga menyintesis RNA dan secara tidak langsung mengontrol sintesis protein.